Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib Masjid As-Sunnah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, merahmati semua kaum muslimin yang benar-benar ikhlas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan malam ini kita masih diberi taufik, diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis ilmu yang ini merupakan ibadah yang sangat mulia, yang merupakan bagian dari al-jihad fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam majelis ilmu pada hakikatnya seseorang sedang berperang di dalam melawan kebodohan. Seseorang sedang berperang di dalam melawan hawa nafsu, sehingga seseorang berusaha dengan sekuat tenaga untuk senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mencatat amalan ini sebagai amalan yang diterima, yang ikhlas karenanya, yang mudah-mudahan sebagai pemberat amalan kita di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kita insyaallah akan meneruskan pelajaran kita tentang bagaimana seorang muslim mendidik anaknya supaya dia dan keluarganya bisa bersama-sama masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan mencapai kepada kebahagiaan yang hakiki di akhirat kelak, yang mana ketika seseorang sudah masuk surga, maka di sana sudah tidak ada kelelahan, di sana sudah tidak ada kepiluan, di sana sudah tidak ada lagi kesedihan. Yang ada adalah kenyamanan, yang ada adalah kebahagiaan, yang ada adalah keharmonisan kehidupan. Yang ada di sana adalah hidup dengan penuh
ketenangan dan kenyamanan bersama nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah siapkan untuk orang-orang yang beriman yang mereka masuk ke dalam surga. Maka kita berharap mudah-mudahan kita sedang menjalankan pesan Allah Subhanahu wa taala yang pernah kita sampaikan di sini, yaitu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita supaya kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan. Jazakumullah khairan. Agar kita menjadi hamba Allah yang menuai ridhonya. Kita disuruh untuk mengabdikan diri kepadanya. Dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mengabdikan diri kepadanya? Karena di sana itu ada tujuan bahwa dengan mengabdikan diri kita kepada Allah, dengan beriltizam, yaitu komitmen di dalam menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka di sana terdapat kebahagiaan yang hakiki sebagaimana yang sudah kita jelaskan. Dan tentunya itu semua tidak akan mungkin diraih kecuali seseorang itu memiliki wawasan, seseorang itu memiliki ilmu tentang keislaman yang mendalam, yang terwujud dalam tarbiyah, yang terwujud di dalam pendidikan. Dan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, oleh karena itu pendidikan ini Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan toleransi, ya. Masing-masing kita bertanggung jawab terhadap diri sendiri dan juga keluarga. Maka oleh karena itu, sebagaimana disebutkan di dalam ayat yang tadi saya bacakan, qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka ini merupakan menjadi sebuah tanggung jawab bagi seorang ayah, tanggung jawab bagi para keluarga untuk mendidik anak dan istrinya ke jalan Allah Subhanahu wa taala yang benar, ya. Maka dengan demikian seseorang harus memberikan kepada putra-putrinya 3 hal sebagaimana yang sudah kita jelaskan, yaitu apa? Yaitu seseorang dididik budi pekertinya, dididik adabnya, akhlaknya, ya. Seorang anak dididik akhlaknya sejak kecil, kemudian diberikan pemahaman-pemahaman dan pola pikir kehidupan yang baik yang berlandaskan ajaran Islam, supaya dia memahami kehidupan ini dengan pemahaman yang benar, sehingga dia tidak akan lupa diri ketika dia sukses, dan dia tidak akan lupa diri atau berputus asa tatkala dia dalam kondisi gagal ataupun sengsara. Jamaah yang semoga dirahmati Allah, ya. Ketika seseorang dididik dengan pendidikan Islam secara baik, maka dia akan berpikir tentang kehidupan di masa depannya itu, bahwasanya kehidupan itu baina isnaini, ya, kehidupan itu antara 2 hal. Yang pertama, ada kalanya dia akan menjadi orang yang sukses, ya, dalam hal keduniaan, atau dia akan menjadi orang yang dalam tanda kutip mungkin tidak begitu sukses, dalam arti mungkin keduniaannya terbatas. Maka dalam hal ini, ketika seorang anak itu diberi pola pikir yang benar bagaimana menghadapi kehidupan, maka insyaallah taala dia ketika kehidupannya sukses, maka dia tidak akan lupa diri, dia tidak akan lupa diri. Dia akan menjadi orang yang bersyukur dan menisbatkan apa yang dia miliki kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan apa yang dia dapatkan dari Allah untuk mengabdikan diri kepadanya. Dan demikian pula sebaliknya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rizkinya, dalam tanda kutip susah hidupnya, maka dia pun tidak akan kemudian putus asa, tetapi dia akan bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ketentuannya, sehingga pola pikir kehidupannya itu akan menjadi orang yang tidak lupa diri dan tidak menjadi orang yang putus asa, ya.
Jangan sampai kemudian seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Fajr, yaitu apa? Yaitu ketika orang tidak tahu tentang manhaj hidup, ya, metode hidup berdasarkan Islam, maka dia akan lupa diri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan tentang seorang manusia, fa amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Adapun seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala uji dengan kesuksesan, diuji, ya, wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnatan, kami akan uji kalian dengan kebaikan dan dengan keburukan. Jadi kebaikan ya ujian, keburukan juga ujian, ya, masya Allah, ya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan tatkala manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan, ya, fa akramahu wa na'amahu, Allah memuliakan dia di dunia, ya, hidupnya sukses, wa na'amahu, dan Allah memberikan nikmat-nikmat, ya, uangnya selalu ngalir bagaikan air, luar biasa, ya, airnya apa namanya, uangnya selalu mengalir, maksudnya dibukakan pintu dunia. Fa yaqulu rabbi akraman, kemudian dia mengatakan dengan lupa diri, Allah Subhanahu wa taala sedang memuliakan aku. Lebih parah daripada itu bagaimana? Yaitu qala innama utituhu ala ilmin indi, sebagaimana dikatakan oleh Qarun, ya, tatkala disuruh untuk ibadah kepada Allah, padahal dia dalam puncak kesuksesannya, ya, puncak kekayaannya, bagaimana? Qala innama utituhu ala ilmin indi, tidak lain aku diberi harta benda yang sangat banyak sekali seperti ini, tak lain karena ala ilmin indi, karena ilmu, karena keahlian, karena kehebatan yang saya miliki. Wala'iyadzubillah. Ini namanya lupa diri, ya. Nah, sehingga anak-anak kita ketika ketika sukses, mereka tidak akan seperti Qarun, ya, tidak akan hurur, ya, tertipu dengan dirinya sendiri, tetapi dia akan menjadikan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya itu adalah apa? Adalah karena semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian dia gunakan untuk hal-hal yang positif, untuk hal-hal yang baik, ya, seperti itu. Demikian pula sebaliknya, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rizkinya, membatasi rizkinya sehingga mungkin dalam tanda kutip mau beli ini susah, mau beli itu susah dan sebagainya, maka dia pun tidak putus asa dan kemudian bersuudzon kepada Allah, ya, berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Lihat di sini, dia berputus asa, dari putus asa ini sampai kepada buruk sangka. Itu wa amma idza mabtalahu, dan adapun ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan, dengan kesusahan, ya, wa qadara alaihi rizqahu, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyempitkan rizkinya, membatasi rizkinya, tidak seperti orang yang pertama. Fa yaqulu rabbi ahanan, Rabbku, Allah Subhanahu wa taala sedang menghinakan aku, Allah tidak adil kepadaku. Karena apa? Karena aku hidupnya susah. Masya Allah. Padahal apa? Kesuksesan dan dalam tanda kutip kegagalan itu semuanya semata-mata adalah ujian. Apakah kita menjadi orang yang bersyukur ataukah kita menjadi orang yang bersabar? Makanya apa? Jangan sampai kemudian fayaqulu rabbi ahanan, kemudian dia mengatakan Allah itu menghinakanku, tidak peduli kepadaku dan sebagainya. Waliyadzubillah. Nah, maka mudah-mudahan jamaah sekalian, dengan kita mengetahui pola pikir yang benar tentang kehidupan sesuai dengan ajaran Islam, maka kita akan berjalan sesuai dengan arahan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka di situ akan terlihat mana yang lebih utama antara orang yang kaya yang bersyukur dengan orang yang miskin yang bersabar. Mana yang lebih kaya, Pak, Bu? Orang kaya yang bersyukur dan orang miskin yang bersabar. Mana yang lebih utama? Yang lebih utama mana?
orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang bersabar? Sinten sing paling utama niku? Ya. Maka para ulama menjawab yang paling utama adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di antara keduanya. Karena dua-duanya pada hakikatnya utama. Ya, orang kaya bersyukur, orang miskin bersabar itu dua-duanya utama. Tapi mana yang lebih utama? Yang paling banyak amalannya. Ya, masing-masing punya amalan tersendiri yang itu tidak dilakukan oleh yang lainnya. Masya Allah. Nah, maka yang paling takwa kepada Allah di antara keduanya itulah yang paling utama. Karena pada hakikatnya orang kaya yang bersyukur itu juga utama, dan orang yang miskin yang bersabar itu juga utama. Jamaah yang semua dirahmati oleh Allah. Kemudian juga kita harus menanamkan kepada anak-anak kita toroik, yaitu keterampilan hidup, agar dia tidak bergantung kepada orang tua. Ya, apalagi kalau orang tuanya sukses, anaknya kadang dimanja, yang akhirnya apa? Tidak diajarin keterampilan hidup. Ya. Makanya disebutkan dalam pelajaran mahfudhot dulu, waktu saya masih di Kebarongan, itu di pelajaran mahfudhot itu dikatakan bagaimana? Ada yang alumni MWI di sini? Nggak ada ya? Baik. Di sana dulu ada mahfudhot. Mahfudhotnya bagaimana? Yaitu laisal fata man yaqulu hadza abi, innal fata man yaqulu ha anadha. Begitu. Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan inilah bapakku, tapi seorang pemuda itulah yang bisa mengatakan inilah aku. Maksudnya apa? Dia hidupnya mandiri, tidak bergantung kepada orang tuanya. Jadi bukanlah seorang pemuda yang hakiki yang mengatakan ini bapakku karena bapaknya gubernur, karena bapaknya bupati, karena bapaknya camat, karena bapaknya orang kaya. Bukan laki-laki yang sejati yang seperti itu, yang membanggakan ayahnya. Tetapi seorang pemuda yang hakiki itu adalah orang yang bisa mengatakan bahwa inilah aku. Maksudnya apa? Bahwa aku bisa hidup secara mandiri. Bagaimana biar seorang anak itu hidup secara mandiri? Maka dia harus diajari apa? Harus diajari keterampilan hidup, ya, life skill atau keterampilan hidup. Ya, laki-laki diajarin bagaimana menjadi laki-laki yang sukses dengan pekerjaan yang tepat buat laki-laki. Perempuan juga sama, diajari dengan pengetahuan ataupun keterampilan yang tepat buat perempuan. Dan juga ada pekerjaan ataupun keterampilan hidup yang memang bisa dilakukan oleh kedua-duanya, oleh laki-laki ya boleh, oleh perempuan yang ya boleh, ya, seperti itu. Jadi jamaah sekalian, ya, 3 hal tadi, akhlak yang baik, pola pikir yang benar, kemudian keterampilan hidup itu harus diajarkan kepada anak-anak kita, sehingga anak-anak kita tidak menjadi anak yang menjadi anak mama atau anak papa, ya, seperti itu, tetapi menjadi anak yang dewasa, menjadi anak yang mampu untuk bisa hidup secara mandiri di masa depan. Apalagi tantangan zaman semakin ke depan itu semakin canggih dan semakin terus bahkan kita itu tidak bisa mengejar, ya, namanya perkembangan zaman, ya. Kita aja masih mungkin bermain sesuatu di HP kita aja mungkin belum paham seperti itu, ternyata sudah ada terbitan yang baru lagi, aplikasi baru lagi, Masya Allah. Nah, itu kalau kita tidak bisa mengimbangi dengan keterampilan, padahal di sana itu banyak hal-hal yang bisa digunakan untuk hal-hal yang positif, ya, maka tentunya kita akan tertinggal. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nah ini penting untuk kita sampaikan. Dan tetapi jangan lupa, ya, keterampilan itu harus benar-benar diarahkan pula dengan pengetahuan tentang agama. Supaya anak kita senantiasa terus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia jadi dokter pun, dia menjadi dokter yang soleh. Ketika dia menjadi polisi pun, dia menjadi polisi yang soleh. Ketika dia menjadi tentara yang soleh. Menjadi pedagang yang soleh. Ya, menjadi guru pun menjadi guru yang soleh. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Kemudian tentunya hal itu tidak mudah kita lakukan. Ya, tentunya tidak bisa hanya sendirian seorang kepala keluarga mendidik anaknya.
Itu adalah pekerjaan bersama yang dilakukan oleh ayah dan ibu, ya. Maka oleh karena itu tanggung jawab ibu dan tanggung jawab ayah itu adalah sangat kuat dan sangat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala terkait putra putrinya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Kemudian kita juga dilarang untuk kemudian abai atau acuh terhadap pergaulan anak-anak kita, ya. Dan juga penyimpangan yang dilakukan oleh anak-anak kita, meskipun itu adalah kecil ataupun mungkin adalah sepele, karena hal itu kalau kita biarkan bisa jadi itu akan menjadi susah untuk diobati atau diluruskan ketika hal tersebut sudah semakin besar dan semakin parah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kita harus perhatian dengan hal itu. Demikian pula teman-teman dari anak-anak kita, ya. Demikian pula teman-teman dari anak kita itu juga harus kita perhatikan, ya. Jangan sampai anak-anak kita bergaul dengan anak-anak yang memang tidak terdidik dengan baik, sehingga dikhawatirkan itu akan menulari, ya, akan menulari perbuatan-perbuatan buruknya kepada anak-anak kita, ya. Sehingga kita harus senantiasa memberikan wejangan-wejangan, memberikan nasihat-nasihat dan arahan kepada putra-putri kita sehingga mereka terus di atas jalan yang lurus, ya. Jangan sampai kemudian hal-hal yang kecil dibiarkan yang akhirnya menjadi besar, yang menjadi sesuatu yang lumrah biasa, padahal itu akan menjadi orang yang mengakibatkan kehidupannya sengsara, sebagaimana kemarin kita bahas, ya. Maka kita tentunya dalam hal ini bukan hanya sekedar kita ingin merangkai kata-kata, ya, untuk menggugah perasaan saja ataupun emosi kita, tetapi dalam rangka itu untuk menyadarkan kita dan supaya kita lebih berpikir, ya, lebih jauh terhadap pendidikan anak-anak kita, ya. Wa minal wadih, di sini penulis mengatakan wa minal wadih anna la ahad yujadil fi annana na'ishu 'asran taha fihi al-fasad, ya. Merupakan sesuatu yang sudah jelas, ya. Merupakan sesuatu yang sudah jelas, ya. Dan seorang pun tidak akan membantah, ya. Seorang pun tidak akan membantah. Kita sudah sangat jelas. Kenapa? Yaitu bahwa kita hidup di masa yang mana kerusakan itu lebih mendominasi daripada kebaikan, ya. Yang namanya kerusakan itu lebih mendominasi daripada kebaikan, ya. Dan ini sudah kita saksikan, ya. Bahkan orang-orang yang ingin berusaha menjadi baik malah justru dikatakan sebagai orang yang tidak baik, ya. Orang yang berusaha untuk menegakkan yang benar malah dikatakan ingin tenar, ya. Orang yang berusaha untuk menjalani kehidupan sesuai dengan perintah Allah malah menjadi orang-orang yang dikatakan bodoh, ya, seperti itu. Bahkan dikatakan terbelakang, ya. Bahkan dikatakan sebagai orang yang radikal, ya. Orang yang tidak mau bergaul dengan orang lain dan sebagainya, ya. Seperti itu kehidupan kita saat ini. Bahkan julukan-julukan itu sangat banyak sekali bagi orang yang ingin menjalankan hal-hal yang baik, ya. Sekarang Masya Allah, ya. Ya. Bahwa ini sudah tidak kita asing lagi, ya. Sudah jelas, ya. Tidak ada orang pun yang membantah bahwa kita hidup saat ini di masa yang mana kerusakan itu lebih mendominasi, ya. Unsur materialisme itu sudah menguasai, ya. Yang namanya dalam tanda kutip, ya, sekarang tolak ukur kesuksesan itu dilihat dengan apa, Pak? Dilihat dengan materi, ya. Kalau ada orang suka ibadah, dia hidup dengan bahagia tetapi dunianya nggak banyak, itu dianggap tidak sukses. Nah, itu berarti namanya materialisme itu sudah mendominasi, ya. Jadi seolah-olah tingkat kesuksesan itu diukur dengan
kayak apa rumahnya, diukur dengan berapa mobilnya, diukur dengan kayak apa motornya, ya. Seperti itu. Padahal itu bukan segala-galanya di dalam kesuksesan di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau ya yang menjadi tolak ukur itu adalah materi, ya, di dalam kesuksesan di dalam kehidupan dunia, maka tentunya banyak para nabi, banyak para sahabat nabi yang juga mereka hidupnya itu tidak sukses, ya. Kenapa? Karena mereka juga hidupnya serba kekurangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah menjamin mereka masuk ke dalam surga. Contoh siapa, Pak? Contohnya adalah Bilal bin Rabah. Ya. Secara keduniaan beliau bagaimana? Secara keduniaan beliau adalah orang yang dalam tanda kutip tidak tergolong sukses secara materi. Tetapi beliau dikabari oleh Rasulullah SAW bahwa terompahnya, sandalnya itu sudah kedengeran di mana? Di surga. Luar biasa. Ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian juga sahabat-sahabat yang lain, mereka adalah orang-orang yang sukses meskipun keduniaan mereka dalam tanda kutip itu sangat minim, ya. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu hidupnya di emperan masjid karena tergolong ahlu sufah. Ahlu sufah itu adalah orang-orang di masa Nabi SAW yang hidupnya tidak punya rumah, hidupnya tidurnya di pinggiran Masjid Nabawi. Mereka disebut sebagai ahlu sufah, hidup dengan apa adanya. Tapi mereka dikatakan bahwasanya fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin, ya. Di dalam Masjid Nabawi itu terdapat orang-orang yang suka membersihkan diri, suka mensucikan diri, dan Allah mencintai orang-orang yang selalu mensucikan dirinya. Yang dimaksud mereka ini, yang dimaksud di sini ayat ini adalah mereka para sahabat, para ahlu sufah, orang-orang yang hidup di emperan Masjid Nabawi saat itu. Masya Allah. Dan ini menunjukkan apa? Bahwasanya kesuksesan di mata Allah Subhanahu wa taala itu bukan dengan madiyah, bukan dengan materi, ya. Materi hanya salah satu pemicu saja seseorang menjadi sukses dunia akhirat. Tapi kalau justru materi tersebut justru malah apa? Melalaikan dia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ya tidak ada gunanya. Sebagaimana yang dilakukan oleh siapa? Qarun tadi, ya. Harta bendanya yang dipikul satu peti itu isinya kunci, dan satu peti itu dipikul oleh 10 orang. Kira-kira isine kuncine pinten niku, Pak? Satu peti itu dipikul oleh 10 orang, isinya kunci semua, dan itu ada berapa? Ada 10 peti. Berarti rezekinya itu mambrah-mambrah nih Pak. Makanya sekarang kalau ada orang tiba-tiba ngeduk tanah, Pak, ya, gali tanah tiba-tiba ada emas di dalamnya, wah ini harta karun, kan gitu. Karena dulu hartanya Qarun itu diambleskan ke dalam tanah. Masya Allah. Jemaah yang semua dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu apa? Ya, materi itu penting, ya. Materi itu penting. Bahkan kalau itu menjadi sarana seseorang untuk menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan sarana kebahagiaan, ya. Sebagaimana hal itu dilakukan oleh siapa? Oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika pulang dari mana? Dari Syam berdagang, ya. Berdagang, dan kaum muslimin saat itu mau berperang, tetapi saat itu mereka dalam fi sanatil usrah, ya, di masa paceklik yang sangat luar biasa, mau perang nggak punya dana. Apa yang dilakukan oleh Utsman, ya? Ratusan ekor unta berserta apa yang ada di atas punggungnya berupa harta benda itu disedekahkan semua sama Utsman radhiyallahu anhu. Luar biasa, Pak. Masya Allah. Nah, itulah orang-orang yang sukses, ya. Dia menjadikan dunia itu ada di tangannya, bukan di hatinya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa tergolong hamba-hamba Allah yang seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Wan zawat kathirun minal muthul wal mabadi minan nufus. Nah, ini dia. Ya, ini sudah tidak asing lagi buat kita bahwa kita hidup sekarang di masa yang mana kerusakan itu lebih mendominasi
dan materialistis itu lebih ya menguasai, serta merosotnya nilai-nilai budi pekerti serta norma-norma di dalam jiwa manusia. Kita lihat hal itu terjadi. Masya Allah. Yang namanya nilai-nilai, norma-norma budi pekerti yang baik itu semakin kesini semakin turun. Ya. Apalagi ya dengan adanya medsos sekarang, ya, Masya Allah, kadang-kadang orang sudah tidak tahu malu, ya, menjelek-jelekan orang lain, menjatuhkan orang lain, atau bahkan mengumbar aurat dan sebagainya. Sudah tidak malu lagi. Itu namanya apa? Inzawat kathirun minal muthul wal mabadi. Ya, sangat merosot yang namanya apa? Budi pekerti. Ya, Masya Allah. Yang namanya anak berani sama orang tua, ya, yang namanya orang tua ya tidak tanggung jawab kepada anaknya, dan banyaknya terjadi perselingkuhan, banyaknya terjadi wanita hamil di luar pernikahan, Masya Allah, dan banyaknya anak-anak yang tersia-siakan karena hamil di luar pernikahan, Masya Allah, padahal anak itu tidak tahu apa-apa. Itu menunjukkan bahwasanya nilai-nilai, norma-norma budi pekerti yang baik itu sudah merosot. Dan ini ibaratnya adalah penyakit-penyakit yang harus diselesaikan dan diobati, ya, bukan malah dibanggakan. Karena di sebagian masyarakat itu sudah dianggap biasa kalau ada laki-laki, ya, kalau ada perempuan tiba-tiba hamil di luar nikah, biasa. Bahkan ada yang bangga ketika kalau anak perempuannya itu sudah punya pacar, berarti anak saya laku. Astagfirullahaladzim, luar biasa. Padahal apa? Padahal ketika kita membiarkan itu semuanya sebagai orang tua, maka itu berarti kita itu tergolong dayuth. Apa itu dayuth? Dayuth itu adalah orang yang membiarkan keluarganya itu berbuat maksiat dan dia tidak ada rasa cemburu sama sekali, tidak ada rasa marah sama sekali. Anaknya dibawa orang, diboncengin, dibawa ke jembatan kemanapun, ya seperti itu. Masya Allah, waliyadzubillah. Makanya Rasulullah mengatakan bagaimana la yadkhulul jannata dayuth, tidak akan masuk surga para dayuth itu. Siapa dayuth? Yaitu orang-orang yang tidak cemburu ketika keluarganya itu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'aqqadat al-hayat wa asbabuha, dan kita juga tidak memungkiri bahwa kita hidup ya di mana ya nilai-nilai dan norma-norma kehidupan itu sedang merosot, dan kehidupan serta sebab-sebab untuk meraih kehidupan itu sangat susah ya. Untuk mencari pekerjaan itu susah. Ini terasa apa enggak Pak ini Pak? Terasa Pak. Banyak orang-orang mencari pekerjaan itu susah. Bahkan mungkin sudah bekerja, berusaha mencari ini dan itu, jualan ini dan itu, ternyata pendapatannya tidak seberapa. Masya Allah. Makanya kita kadang-kadang ya mohon maaf begitu. Kadang-kadang kita ada kakek-kakek ya di jalan sudah menuntun sepeda saja itu sudah gemeteran. Itu dia berusaha untuk menghidupi dirinya ya dengan dia berjualan. Namun di antara kita kadang-kadang tidak ada yang terenyuh. Bahkan bisa jadi dia dalam seharian itu tidak ada yang membelinya. Ya, seperti itu. Ya. Sampai kadang-kadang kakek-kakek tersebut itu di pinggir jalan sambil ilir-iliran, kipas-kipasan pakai pecinya, ya, dan bawaannya itu masih utuh. Kita tidak terenyuh untuk membeli jualannya. Ya. Tetapi kadang-kadang ada pengamen hanya greng-greng-greng saja. Bahkan kadang-kadang suaranya aja fales begitu. Tetapi dengan mudahnya kita kemudian memberikan 2.000. Padahal yang dijual oleh kakek itu kadang-kadang untungnya juga makan hanya 1.000 rupiah. Masya Allah. Tetapi kita tidak terenyuh dengan orang-orang yang justru sedang berusaha mencari yang halal. Malah kita kadang-kadang dengan demikian mudahnya untuk memberikan kepada orang yang mencari dengan cara yang tidak tepat. Seperti itu. Jemaah yang semoga dirahmati Allah ya. Di saat kehidupan seperti ini ya, wabatal bahthu an luqmatil aisi asiran ya, di mana mencari luqmatul ais, yaitu sesuap kehidupan
itu sangat susah di masa krisis seperti itu. Wal aba yabdzuluna ghayata judihim fi sabili an yahya abna'uhum muktafin. Ya. Bahkan para orang tua itu mencurahkan segala energinya, segala kemampuannya agar supaya anak-anaknya hidup berkecukupan. Ya, seperti itu. Ya, peras keringat banting tulang. Ya. La ya'udduhum ju wa la yamussuhum uryun. Sehingga anak-anak tersebut tidak kelaparan dan anak-anak tersebut bisa tetap berpakaian. Ya, ini keinginan orang tua. Ya, seperti itu. Wala ahad minal aba yardu an yakuna abnahu aqina munharifin. Ya. Jadi jamaah yang semua dirahmati oleh Allah, ya, bahwa ini penting buat kita semua. Ya, di saat kehidupan itu susah, di saat kerusakan itu merajalela, ya, materialisme itu mendominasi, ya. Yang namanya orang tua itu berusaha sekuat tenaga menghidupi keluarganya agar mereka tidak kekurangan, agar mereka tidak telanjang, agar mereka itu hidup berkecukupan. Ya. Tetapi jamaah yang semua dirahmati oleh Allah, tetapi itu juga tidak kita pungkiri bahwa secara fitrah wala ahad minal aba yardu an yakuna abna'uhu aqina munharifin. Ya, di samping itu juga yang namanya orang tua itu tidak ingin anak-anaknya itu berbuat durhaka dan menyimpang. Ya, tentunya enggak. Ya, keinginan di dalam lubuk hati yang paling dalam dari orang tua ketika dia berusaha peringas keringat banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, dada jadi punggung, punggung jadi dada. Ibaratnya begitu, saking susahnya Pak nyari duit, ya, seperti itu. Itu keinginannya apa sih para orang tua kayak gitu? Ya tentunya agar keluarganya hidup berkecukupan. Tetapi sebenarnya hati yang paling dalam bukan hanya sekedar hidup berkecukupan, tetapi anak-anak tersebut juga tidak menyimpang pergaulannya dan kehidupannya, dan juga tidak berbuat durhaka kepada dirinya. Iya tidak Pak? Sekarang kalau anak-anak kita sudah kita berikan segalanya tentang kehidupan dunia, tetapi ternyata anak-anak kita tidak peduli dengan orang tua, tidak peduli dengan kita tatkala kita sudah usia senja. Kira-kira kita sedih atau tidak Pak? Sangat sedih Pak. Bahkan ada sampai orang tua yang meninggal tidak ada yang tahu berhari-hari di rumahnya karena tidak ada seorang anak pun yang menungguinya. Nah, Masya Allah. Oleh karena itu kita butuh pendidikan itu agar supaya anak-anak kita itu tumbuh menjadi orang-orang yang mengetahui hak-haknya Allah dan hak-haknya manusia serta alam semesta, khususnya adalah hak-hak orang tua. Bal yuriduhum bararatan bihi, ya. Pasti yang namanya orang tua itu pengen anaknya itu bararah, yaitu berbakti kepadanya, mustaqimina fi sulukihim wa tasarrufatihim, ya. Lurus di dalam bergaul, lurus di dalam berpikir dan gerak-gerik mereka itu, ya, sesuai dengan norma-norma yang baik. Yasiruna fi hayatihim ala tariqil qawima was sabilis salihah. Mereka hidup, ya, di atas jalan yang lurus dan jalan yang soleh. Nah, inilah keinginan kita tentunya jemaah. Maka apa? Maka jangan sampai kemudian kita totalitas mencari dunia, tetapi kemudian kita justru menyepelekan atau tidak peduli dengan sesuatu yang bisa merusak anak-anak kita. Makanya di samping kita memberikan yang baik untuk mereka, maka tentunya kita juga disuruh untuk mendidik mereka, mengarahkan supaya menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur dan juga bersabar, memiliki pola pikir yang baik di dalam menghadapi kehidupan. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Nah, inilah kita, dengan kita mengaji tentunya, dengan kita menuntut ilmu, ya, kita akan menjadi tahu hak-hak anak, kita akan menjadi tahu hak-hak orang tua juga, dan juga kita akan menjadi tahu bagaimana kita bersikap di dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagai contoh tadi yang sederhana, meskipun itu tidak sederhana, ya, ya sebagaimana kemarin baru kita dapat, ya, share-sharean Pak, share-sharean, tahu nggih Pak, dapat itu video di WA, itu di grup WA, Masya Allah Pak.
Ya, di Jakarta padahal. Yang namanya di Jakarta itu orang kaya banyak tidak Pak? Walah pusatnya orang kaya itu di sana Pak. Ya. Tapi di sana juga ada orang yang miskin, yang hidup di pinggir jalan, yang orang tersebut sakit-sakitan, yang kemudian bahkan sudah sangat tinggal, kalau bahasa kita itu lunglit, ya, tinggal balung dan kulit, dan tidak ada yang peduli jemaah. Nah kalau itu kita ya tidak memiliki hati nurani, maka siapa yang akan menolong mereka? Tentunya Allah yang akan menolongnya. Tetapi melalui siapa? Apakah kita termasuk orang-orang yang tergerak hatinya? Seperti itu. Jemaah yang semoga dirahmati Allah. Nah, kalau orang-orang memiliki ilmu, maka dia akan sensitif. Ya. Bukan sensitif dalam arti negatif ya Pak, tetapi orangnya akan peka terhadap situasi di sekitarnya. Ya. Seperti itu. Walakin sami'na yauman anna huklan nabada fihi zar'u wastadda ala suqihi hatta stuhsida duna juhdin min zaringin aw ta'abin min falah. Nah, tetapi ya, terutama ini dalam hal mendidik anak jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Apakah kita pernah mendengar pada suatu hari ya, ketika seseorang itu memanen sesuatu dari tegalan, tahu tegalan Pak? Tegalan apa bahasa Indonesianya? Hah? Ya, baik dari kebun ataupun dari ya tempat untuk kita ya palawija dan sebagainya. Ya, bahasa kitanya tegalan gitu Pak. Ya, ya. Atau sawah dan sebagainya, ya sawah, tempat bercocok tanam dan sebagainya. Apakah kita pernah mendengar bahwa orang itu cuma ngelempar saja kemudian tumbuh sendiri dan kemudian tinggal menikmati saja dan memanen? Kan tidak. Tanahnya juga perlu di apa? Perlu digarap, ya. Bahkan dicangkul dulu, bahkan dirawat dulu, dipersiapkan supaya apa? Supaya nanti pas untuk ditanam, sehingga nanti hasilnya pun menjadi hasil yang baik, panen yang berkualitas. Ya, tidak beda dengan kita mendidik anak kita Pak. Ya. Maka kita pun harus persiapkan dari awal. Ya. Ibaratnya kalau tegalan itu kita sudah persiapkan, kalau sawah itu sudah kita cangkul dulu, kemudian dicangkul, kemudian dialiri air, kemudian dibiarkan beberapa saat supaya nanti ketika ditanduri, ketika ditanamin padi, nanti padinya menjadi baik tumbuhnya. Ya. Demikian pula apa? Mendidik anak juga harus dipersiapkan ya, dari awal, bahkan sebelum anak itu ada, seperti itu. Sebelum anak itu ada, sebagaimana kita menanam padi, sebelum padi itu kita tanam, kita sudah mempersiapkan sawahnya. Maksudnya apa? Ya di situ juga kita harus mempersiapkan calon ayahnya dan calon ibunya. Gitu loh Pak. Nah, berarti kita harus bagaimana mempersiapkan calon ayah dan calon ibu yang baik, sehingga nanti ketika ada benih yang ditanam itu nanti hasilnya pun akan baik. Nah, sekarang apakah kita pernah mendengar bahwa ada seseorang itu ya memanen tanpa ada kesusahan, tinggal manen aja, kan nggak ada. Demikian pula ketika seseorang mendidik anak, pasti dengan kesusahan. Makanya di sini walakin, tetapi hal sami'na yauman anna huklan nabata fihi zar'u washtadda ala suqi hatta stuhsida dunah jahdin min zaringin aw ta'abin min fala. Apakah kita pernah mendengar ya sebuah tanah yang di dalamnya tumbuh ya tanaman-tanaman yang kemudian menjadi tumbuh dengan baik, kemudian dipanen tanpa ada perjuangan dari penanamnya dan kelelahan dari penanamnya, yaitu dari petaninya? Pasti itu lelah Pak. Ya, padi aja setelah ditanam, apakah padi itu kemudian kita biarkan saja? Kan tidak. Kita rawat, kita garemin, ya, kita kasih pupuk, kemudian kita watun, ya, kemudian kita lihat ya rumput-rumputnya, pengairannya dan sebagainya. Nah, itu bagaimana merawat. Nah, setelah itu akan tumbuh dengan baik sehingga bisa dipanen. Ya. Wa hal alimna anna bina'an ala
fil jawi wasama min ghairi ta'abi banna'in wa jahdi amilin. Ya. Bukankah kita mengetahui bahwa bangunan yang tinggi yang menjulang ke langit, ya, apakah itu begitu saja jadi kayak gitu, Pak? Ataukah di sana ada kelelahan dari pembangunnya dan juga kelelahan dari para pekerjanya? Lelah nggak Pak bikin gedung tinggi? Lelah. Ya, bagi yang membangun pun, ya, arsiteknya pun lelah ketika dia menghitung, kemudian menakar, kemudian menghitung biayanya dan sebagainya, itu tidak mudah. Kemudian setelah itu mempekerjakan orang yang banyak, itu pun lelah sampai menjulang tinggi bangunannya. Dan kemudian dicat, kemudian menjadi indah, dikasih lift, dikasih macam-macam. Ya, seperti itu, sehingga bangunan itu menjadi indah dan mudah dan nyaman dinikmati atau dihuni. Tentunya itu adalah di sana ada ta'ab, ada kelelahan, ada keletihan, ada perjuangan untuk sampai kepada gedung yang nyaman dan kokoh. Demikian pula ketika kita mendidik anak-anak kita, di sana itu ada kelelahan, di sana itu ada perjuangan, di sana ada keletihan. Tetapi dengan itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan anak-anak kita kemudian tumbuh menjadi pribadi yang kuat, kokoh, yang bisa memiliki budi pekerti yang baik, bisa memiliki pola pikir yang baik, dan bisa memiliki keterampilan yang baik, sehingga kehidupan dia mandiri dan menjadi orang yang berguna bagi sesama. Jemaah yang semua dirahmati oleh Allah, alhamdulillah. Ya, satu paragraf lagi biar untuk penutup. Inna abna'ana ardun taibah. Sesungguhnya putra-putra kita itu adalah tanah yang baik. Ya, kalau diibaratkan putra-putra kita itu adalah tanah yang baik. Idza ta'ahadnaha birri'ayah, apabila kita menjaganya dengan penuh perhatian, istata'na an nastanbita minha atyabal akhlaq wa ahsanus suluk, maka insyaallah kita akan bisa memanen dari anak-anak kita yaitu budi pekerti yang baik dan perilaku yang baik, yang sopan. Wa idza taraknaha, tetapi jika kita biarkan, nabata fiha syauq wa hasatus su'dan wa athmarat al-inhiraf wal jarima, tapi jika kita biarkan anak-anak itu tidak kita jaga, tidak kita perhatikan, maka akan tumbuh duri, ya, pada dirinya dan juga suket-suketan, Pak. Apa itu suket-suketan, Pak? Banyak rerumputan di anak-anak kita. Maksudnya ada apa? Perilaku-perilaku yang tidak baik. Athmarat al-inhiraf wal jarima, yang akhirnya membuahkan penyimpangan hidup dan juga kejahatan. Makanya disinilah, Pak, penting bagi kita untuk memperhatikan anak-anak kita. Sampai di sini insyaallah, nanti kita lanjutkan setelah salat insyaallah. Wabillahi taufik wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya yang semoga dirahmati oleh Allah. Kita lanjutkan, ya, bahwa anak-anak kita itu ibaratnya adalah ardun thayyibah. Ibaratnya itu adalah tanah yang baik, ya. Ibaratnya adalah tanah yang baik yang apabila kita jaga dengan penuh perhatian, maka kita akan bisa, ya, mengambil, ya, buahnya berupa budi pekerti dan perilaku yang baik. Tapi jika kita biarkan, maka mungkin akan tumbuh pada anak-anak kita itu, ya, duri-durian, kemudian atau dedurian, kemudian, ya, bukan durian tapi dedurian, ya, dedurian, ya, seperti itu, atau rumput-rumput yang akan mengganggu keindahan tanaman. Maksudnya adalah apa? Anak-anak kita khawatir akan tumbuh pada mereka sifat-sifat yang tercela, yang merupakan itu penyimpangan dan
kejahatan. Jamaah yang semua dirahmati Allah, insyaallah ya, pada pertemuan ini adalah istilahnya pertemuan yang terakhir untuk muqaddimah. Ya, dari kemarin kita ibaratnya berbicara tentang madkhal, tentang pengantar kenapa kita perlu mempelajari pendidikan Islam ini, ya, karena nanti kita akan masuk kepada pembahasan inti, yaitu pembahasan tentang pembahasan tentang pendidikan pada anak-anak kita yang meliputi 5 hal. Ya. Yang pertama adalah pendidikan pada fase sebelum mereka dilahirkan. Ya. Nanti setelah itu kita masuk kepada pendidikan di masa anak-anak atau ya di masa bayi. Ya. Kemudian di masa yafa'ah menjelang balik. Kemudian di masa remaja. Kemudian di masa dewasa. Ya, jadi untuk masuk ke sana, maka yang terpenting buat kita, ya, bahwa di sini merupakan ya, muqaddimah atau pendahuluan, pengantar untuk kita masuk kepada fase-fase yang akan kita bahas di kesempatan-kesempatan yang akan datang. Ya. Ini sebenarnya untuk menggugah, menyemangati kita bahwa oh iya ternyata di masyarakat itu sangat rusak. Oh ya ternyata di keluarga saya itu masih belum maksimal. Ya, biar kita memiliki kepekaan. Oh ternyata saya harus lebih banyak belajar lagi. Ya, dan di sini penulis juga menyebutkan pengalamannya. Ya, menyebutkan pengalamannya. Yaitu walaqad amiltu fit ta'lim qarabata 30 sanah. Aku bekerja sebagai guru kurang lebih 30 tahun. Jadi beliau bekerja sebagai guru, penulis ini bekerja sebagai guru itu kurang lebih 30 tahun. Sangat lama. Wa syahadtu katsiran minal aba ya'tuna ilal madrasah syakina abna'ahum fi sulukihim. Dan saya menyaksikan banyak orang tua yang datang ke sekolah. Kemudian Kemudian mereka mengeluhkan keadaan perilaku anak-anak mereka. Waduh, datang ke sekolah ngadu kepada gurunya, Pak, kenapa anak saya di rumah kayak gini ini gimana gitu? Kok di rumah itu ngeluyurnya nggak jelas kemana gitu kan? Ya. Muttahimina iyyahum bil uquqi wa nuqranil jamil. Ya. Bahkan mereka mengeluhkan ya tentang perilaku anak, kemudian mengeluhkan bahkan menuduh anak-anak mereka itu durhaka dan tidak tahu balas budi sama orang tua. Seperti itu. Nah, ini beliau sering mendapati para orang tua datang ke sekolahannya yang mengeluhkan hal itu, mengeluhkan anaknya itu perilakunya kurang baiklah, bahkan menuduh ya kepada anak itu bahwasanya mereka itu tidak berbakti, bahkan tidak tahu balas budi kepada orang tua. Masya Allah. Nah, setelah dicermati oleh penulis, ya, maka beliau mengatakan wa fi ra'i, menurut pandangan saya, annal mas'uliyah fi darajatil ula taqa'u ala kahili haulail aba, bahwa tanggung jawab yang paling utama itu justru adalah pada pundak orang tua itu, ya. Fa innahum law ahsanu tarbiyata abnaihim wa ri'ayatihim ri'ayatan shahihah, kalau seandainya para orang tua itu ketika mendidik putra-putra mereka dan memperhatikan mereka dengan perhatian yang benar, lakana haulail abna bararatan sholihin, pasti anak-anak tersebut menjadi anak yang baik dan berbakti. Ya'rifuna haqqal walidaini kama amarallahu duna tafritin au idha'ah, maka mereka akan mengetahui haknya orang tua sebagaimana Allah perintahkan tanpa meremehkan hak orang tua ataupun menyia-nyiakan hak orang tua. Ya. Jadi sebelum tanggung jawab itu dilemparkan ke sekolah, maka hendaknya orang tua juga harus melihat evaluasi terhadap pendidikan anaknya di rumah seperti apa. Makanya disitulah penting buat kita semuanya. Idza aradna min abnaina an yuhsinu muamalatana, maka apabila kita menginginkan putra-putra kita agar bergaul dengan baik dengan kita, wa an yuqabilu ta'abana bihim bi'irfanil jamil, dan supaya mereka balas budi terhadap lelahnya kita, wa an yabarruna, dan supaya mereka berbakti kepada kita, bagaimana? Fayajib an nazra'a fi nufusihim mundhu sighar
hubballahi ta'ala wal khaufa minhu wa hubba ta'atihi. Maka wajib bagi kita semua para orang tua untuk menanamkan pada jiwa mereka sejak kecil cinta kepada Allah dan rasa takut dari Allah, cinta kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, wasair ala nahjihil mustaqim, dan berjalan di atas jalannya Allah yang lurus. Wa min hadzal nahj al ihsan ilal abawain syabina aw syaikhaini wa dzakara ma lil walidaini min ta'bin ala abnaihim wa min huquqin wada'aha Allah azza wajalla. Maka apabila orang tua sudah mengikuti ini semuanya, maka insyaallah ya anak tersebut ya, baik orang tuanya itu masih muda atau sudah tua, maka mereka akan mengetahui hak-haknya orang tua, dan mereka akan mengetahui rasa lelahnya orang tua mendidik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada anak-anak tersebut untuk berbuat baik kepada orang tua. Makanya ini mumpung kita belum terlambat jamaah sekalian, ya mumpung anak-anak kita masih kecil-kecil, ya mungkin ada yang sudah besar-besar juga, ya mungkin cucu-cucu kita masih kecil-kecil, maka mulailah sadarkan kepada anak-anak kita, cucu-cucu kita dengan pendidikan yang baik, yaitu supaya mereka mengenal Allah, merasa takut kepada Allah, supaya mereka cinta kepada Allah, supaya mereka berusaha mengamalkan ketaatan sejak dini, sehingga apa? Sehingga mereka tidak akan menjadi orang-orang yang menyia-nyiakan hak-haknya orang tua. Wala yadunnanna ahadun annal muhimma sahla, tetapi tidak boleh dikira, ya, tidak boleh seseorang mengira bahwasanya tugas ini itu sangat mudah, tidak. Wa anna tariqa mu'abbadah, dan juga jalannya itu akan mulus, tidak ya. Di dalam proses pendidikan ini banyak lelah, banyak letih di dalam mengarahkan anak-anak kita ya, ini yang harus disadari ya. Fa innal muhimma sa'batun jiddan, karena tugas ini sangat berat. Wa tariq wa'ratun syaikah, dan memang jalan ini penuh dengan keterjalan dan berduri. Wal fashal fil muhimma yusiu ila jahannam wa ya lahu min iqab. Maka gagal di dalam menunaikan tugas ini sebagai orang tua itu akan bisa mengantarkan kepada neraka jahanam ya. Kalau seandainya gagal, dalam arti gagal di sini orang tua tidak maksimal ya. Kalau orang tua sudah maksimal tapi ternyata apa? Ternyata anak tersebut setelah dewasa tidak tahu tentang hak orang tua, maka orang tua sudah tidak berdosa. Jemaah yang semua dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh putranya Nabi Nuh. Bayangkan, bapaknya Nabi, itu saja ya, ada anak yang tidak ada anak yang tidak soleh ya. Bukan berarti Nabi Nuh gagal, tetapi disitulah ketika anak itu sudah dewasa, itu sudah antara dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya namanya orang tua pasti sedih. Nabi Nuh alaihi salam saja itu mengatakan bagaimana? Ya bunayyar kam ma'ana, gitu kan. La asimal yawma min amrillah ya. Wahai putraku, irkam ma'ana, wahai putraku naiklah ke kapal bersama-sama kita. Seperti itu. La asimal yawma min amrillah, ya pada hari ini tidak ada seorang pun yang bisa selamat dari siksaan Allah. Ketika itu yang namanya banjir itu menyelimuti seluruh daratan bumi ya, menyelimuti seluruh daratan bumi, sehingga orang-orang yang tersisa hanya ada di kapalnya Nabi Nuh. Nah, salah satu yang tidak mau bergabung dengan Nabi Nuh itu adalah putranya sendiri. Sa'awi ilal jabali ya'simuni minal ma, aku akan berlindung ke gunung yang tinggi yang akan menghalangiku dari air, wahai ayahku. Maka Nabi Nuh mengatakan, tidak ada yang selamat sekarang wahai anakku, naik, ayo irkam ma'ana, naik bersama kami. Tapi ternyata apa? Ternyata dia tidak mau, wa kana minal kafirin, dan dia termasuk orang-orang yang ingkar kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan Nabi Nuh kemudian ditegur. Bagaimana? Ya Nuh, innahu laisa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukan dari kalangan keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih, sesungguhnya perbuatan yang dilakukan oleh putramu itu adalah perbuatan yang tidak soleh. Ya, Masya Allah. Nah, tetapi Nabi Nuh apa? Tidak mendapatkan celaan dari Allah. Kenapa? Karena beliau sudah berusaha untuk ya meyakinkan kaumnya, bahkan meyakinkan keluarganya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sedih, sebagai orang tua sangat sedih ya seperti itu. Tetapi saat itu sudah
ya, nafsi sudah sendiri. Makanya tentunya kita tidak ingin putra-putra kita atau putra-putri kita seperti anaknya Nabi Nuh yang tidak selamat itu. Makanya keturunan manusia itu ya yang selamat di mana itu? Di kapalnya Nabi Nuh saja. Setelah itu mereka berkembang biak, setelah itu menjadi manusia-manusia baru yang kemudian sampai kita sekarang. Ya, setelah itu enggak ada manusia yang lain udah mughrakin, ya, semuanya itu tenggelam. Ya, karena semuanya itu tertutup oleh air. Ya, saat itu. Ya, Masya Allah. Nah, jamaah yang semua dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, ya, di sini penting bagi kita semuanya bahwa kita disuruh untuk apa namanya? Untuk menjadi orang tua yang apa namanya? Bertanggung jawab kepada anak-anak kita, khususnya adalah agar anak-anak itu merasa adil, ya. Agar anak-anak itu merasa adil bahwasanya bukan dirinya saja yang mendapatkan tugas. Maka kita pun harus mencontohi, Pak. Ya, harus memberikan contoh, ya. Sehingga apa? Ya, qabla an nabda'a bi taqdimi hadzal manhaj labudda lana an nushira isyaratan hama ila qadiyatin fi ghayatil khaturah. Wahia, ya, bahwa sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lebih mendalam, ya tentunya kita harus apa namanya? Harus memberikan isyarat kepada perkara yang sangat penting, yaitu terkait dengan masalah perilaku kita. Ya. Maka biar anak-anak kita itu tidak merasa mereka saja yang terkena tugas, maka kita pun ikut mencontohkan, ya, supaya anak-anak kita itu apa namanya? Mau membaca Al-Quran, ya, maka tentunya kita juga disuruh untuk memberikan contoh membaca Al-Quran. Maka kita sering membaca Al-Quran di rumah, supaya itu menjadi pemandangan anak-anak kita. Oh, ternyata ayahku seperti itu, dan dia pun akhirnya menjadi terbiasa melihat seperti itu, dan kemudian dia akan mencontoh, ya, seperti itu. Nah, seandainya anaknya lebih dari satu dan yang satu sudah pintar, ya, untuk belajar Al-Quran, maka apa? Maka kita mengajari yang satu lagi kita serahkan tanggung jawabnya kepada anak kita bersama-sama, ya, di rumah, ya, seperti itu. Maka insya Allah Taala itu akan menjadi teladan yang baik, ya. Maka jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah, ya, sebelum kita masuk kepada inti pembahasan kita, ya, tentunya ini menjadi penting buat kita supaya kita menjadi orang yang digugu dan ditiru, ya, menjadi guru, ya. Makanya di sini seorang syair itu membuat ungkapan yang sangat bagus, ya, membuat ungkapan yang sangat bagus yang tentunya itu sangat tepat buat kita semua orang tua, ya, yaitu diucapkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Abul Aswad Ad-Du'ali itu siapa, Pak? Niku sinten? Abul Aswad Ad-Du'ali itu adalah seorang tabi'in yang hidup di masa Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, ya. Hidup di masa Khulafaur Rasyidin yang terakhir, yaitu Ali bin Abi Thalib, ya. Abul Aswad Ad-Du'ali ini adalah orang yang memerintahkan atau memohon kepada siapa? Kepada Ali bin Abi Thalib supaya Al-Quran itu diharokati, Pak. Supaya Al-Quran itu diharokati, karena di saat itu mulai banyak orang membaca Al-Quran itu lahan, yaitu terjadi kesalahan-kesalahan ketika membaca Al-Quran karena tidak ada harokatnya. Kalau orang Arab dulu di zamannya Nabi SAW, sebelum Islam itu menyebar keluar Jazirah Arab, itu orang baca Al-Quran nggak ada titik dan nggak ada harokatnya, Pak. Jadi Quran dulu itu nggak ada titik, nggak ada harokatnya, tapi orang Arab bisa baca. Orang Arab bisa baca. Tapi setelah Islam itu mulai menyebar sampai ke Armenia, nyebar sampai ke timur jauh, ke wilayah Khurasan, kemudian menyebar sampai ke Andalus, sampai ke Afrika, mohon maaf, ya, seperti itu. Mulai banyak orang-orang yang non Arab itu masuk Islam, dan mereka tentunya mulai bingung dengan Al-Quran yang belum ada harokatnya, ya. Kita aja yang sudah ada harokat dan ada titiknya aja masih tidak lancar membacanya, ya, Pak. Masya Allah. Apalagi ini coba harokat sama titiknya itu dihapus, kira-kira bisa baca apa enggak, Pak?
Ya, sing ana artine be, ana titiknya be, angel diwaca ya Pak. Seperti itu. Ya, makanya apa? Abul Aswad Ad-Du'ali melihat fenomena ini kemudian apa memerintahkan, memohon kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib supaya membuat perintah ya. Keputusan perintah supaya memberi apa? Harokat kepada Al-Qur'an. Dan beliau juga orang yang pertama kali membuat apa? Ilmu nahwu. Orang yang pertama kali menyarankan untuk membuat kaidah-kaidah ilmu nahwu, karena banyak ya saat itu beliau apa namanya mendengarkan orang ketika membaca Al-Qur'an, innallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Ini di ayat pertama di dalam surat At-Taubah, Pak. Dalam surat At-Taubah itu di juz 9 ya. Di sana kan di ayat pertama kan bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina ahadtum minal musyrikin. Kemudian setelah itu di antaranya adalah Allah Ta'ala berfirman innallaha bari'un minal musyrikin wa rasulih. Sesungguhnya Allah itu berlepas diri dari orang-orang musyrik dan juga dari rasulnya. Apa iya ini benar, Pak? Innallaha bari'un minal musyrikin wa rasulihi. Padahal yang benar dalam Al-Qur'an itu innallaha bari'un minal musyrikina wa rasuluhu, bukan wa rasulihi. Nah, karena tidak ada harokatnya, orang mulai salah membaca. Nah, di situ. Jadi akhirnya mereka membacanya bagaimana? Innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulihi. Sesungguhnya Allah berlepas diri dari orang musyrik dan berlepas diri dari rasulnya. Masa Allah berlepas diri dari rasulnya? Kan nggak mungkin. Nah, maka ini kesalahan fatal. Nah, dari sini beliau gelisah. Kemudian lagi-lagi putrinya ya, ketika sedang bulan purnama, langit dalam keadaan sangat cerah, melihat bintang-bintang di langit. Nah, putrinya ini pengen mengungkapkan rasa kagum terhadap apa? Bintang-bintang yang ada di langit. Bagaimana? Ma ajmalus sama. Ma ajmalus sama. Dia ngomong begitu, jadi kaget ya Pak. Saya mengucapkan ma ajmalu sama malah jatuh. Ma ajmalu sama. Sebenarnya putri ini, anaknya Abul Aswad Ad-Du'ali ini sedang mengungkapkan betapa indahnya langit ini, gitu kan? Dengan adanya apa? Bintang-bintang di langit. Ya, ma ajmalu sama. Ya, akhirnya apa? Karena dia mengucapkan ma ajmalu sama, dikira sedang tanya, padahal dia sedang mengungkapkan rasa kagum. Ma ajmalu sama. Akhirnya apa? Dijawab sama Abul Aswad Ad-Du'ali. Bagaimana? Nujumuha. Kan begitu. Karena ma ajmalu sama itu kan pertanyaan, Pak. Tetapi padahal putrinya ini sedang mengungkapkan apa? Kekaguman. Jadi akhirnya beda persepsi jadinya. Akhirnya ma ajmalu sama. Dikira putrinya sedang tanya sama Abul Aswad Ad-Du'ali bahwa apa sih yang paling indah di langit itu? Ya akhirnya Abul Aswad Ad-Du'ali menimpali nujumuha, bintang-bintangnya itu yang indah. Enggak ya wahai ayah, saya sedang mengungkapkan apa? Mengungkapkan rasa kagum betapa indahnya langit ini dengan apa namanya bulan purnamanya, dengan bintang-bintangnya yang demikian banyak. Oh, kalau kamu pengen mengungkapkan kekaguman itu jangan mengatakan ma ajmalu sama. Itu salah, itu namanya apa? Pertanyaan jadinya, yaitu apa? Apa yang paling indah di langit? Ya saya jawab, ya bintang-bintangnya yang paling indah, kan gitu. Padahal anaknya pengennya apa? Mengungkapkan kekaguman. Kalau kamu pengen ngomong betapa indahnya langit itu adalah ma ajmalas sama. Ma ajmala bukan ma ajmalu. Itu kan kalau ma ajmalu sama berarti apa yang paling indah di langit? Ya jawabannya bintang-bintangnya. Tapi kalau ma ajmalas sama, betapa indah langit-langit itu. Betapa indah langit itu. Nah, jadi kalau kamu pengen ngomong betapa indahnya langit itu berarti ma ajmalas sama. Begitu. Nah, dari situ dia kehidupan, aduh anakku juga salah ngomongnya kan gitu. Akhirnya apa? Dia minta kepada Amirul Mukminin untuk membuat kaidah-kaidah nahwu. Jadi itu Pak kisahnya kenapa ada ilmu nahwu sekarang. Kenapa Pak? Iya, jadi begitu Pak. Abul Aswad Ad-Du'ali ini. Nah, Abul Aswad Ad-Du'ali dia seorang ahli bahasa, ya. Ya. Anaknya saja salah ketika pengen mengungkapkan kekaguman. Akhirnya beliau meminta kepada Ali untuk membuat
kepres ya Pak kalau sekarang ya, keputusan presiden gitu kan, supaya dilegalkan untuk membuat itu ya, seperti itu. Akhirnya beliau membuat. Nah, beliau membuat syair, dan syair ini sangat indah dan juga sangat bermakna buat kita semua para orang tua dan para guru, yaitu apa? Ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu halla li nafsika kana da ta'limu. Wahai orang yang mengajari orang lain, ya tentunya kita sebagai orang tua mengajari anak dan istri kita. Halla li nafsika kana da ta'limu. Ya. Kenapa tidak engkau mengawali pengajaran itu untuk dirimu? Ya, maksudnya apa? Hendaknya engkau ibda binafsika, mulailah dari dirimu sendiri. Ya, makanya Allah Ta'ala berfirman bagaimana dalam surat As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengucapkan sesuatu yang tidak engkau kerjakan? Sungguh sangat besar murka Allah Subhanahu wa taala engkau mengucapkan sesuatu yang tidak engkau kerjakan. Makanya di sini nasihat beliau, ya ayyuhar rajulul muallimu ghairahu halla li nafsika kana da ta'limu. Wahai seseorang yang mengajari orang lain, tidakkah engkau memulai pengajaran itu untuk dirimu sendiri? Ibda binafsika fanhaha an ghayyiha. Mulailah dari dirimu sendiri dan laranglah dirimu dari penyimpangannya. Ya, jangan turuti penyimpangan nafsumu. Ya, maka cegahlah dirimu dari penyimpangannya. Fa idzan tahat anhu fa anta hakimu. Jika engkau bisa menghentikan dirimu dari penyimpangannya, dari penyimpangan jiwa, fa anta hakimu, maka engkau adalah orang yang bijaksana. Jadi kalau kita sudah bisa mengendalikan hawa nafsu kita, maka kita menjadi orang yang bijaksana, dan itu adalah orang yang beruntung. Fahunaka yusma'u ma taqulu wa yushtafa bil qawli minka wa yanfa'u ta'limu. Nah, lihat, ketika engkau bisa mengendalikan hawa nafsumu sehingga bisa mencegah nafsumu dari perbuatan yang menyimpang, maka ketika itu engkau menjadi orang yang bijaksana, dan ketika itu ucapanmu akan didengar dan ucapanmu itu akan menjadi penyejuk. Wayang fa'u ta'limu, dan pengajaranmu pun akan bermanfaat. Ya, seperti itu. Jadi ketika ucapan itu benar-benar keluar dari hati karena itu diamalkan oleh orang yang mengucapkannya, maka apa? Maka itu akan bermanfaat untuk orang lain. Ya, seperti itu. Dan bermanfaat juga untuk diri sendiri, sehingga ucapannya pun didengar, ucapannya pun masuk ke relung hati orang lain. Ya, seperti itu. Makanya ketika ucapan itu keluar dari hati akan masuk kemana? Ke hati. Masya Allah. La tanha an khuluqin wa ta'ti mithlahu. Jangan engkau mencegah dari suatu perbuatan padahal engkau melakukan yang semisal. Arun alaika idza fa'alta 'azimu. Sungguh celanya sangat besar, sungguh aibnya sangat besar ketika engkau melakukannya. Nah, ini dia. Jadi apa? Ini nasihat dari Abul Aswad Ad-Du'ali, ya, buat kita semuanya, ya, khususnya buat saya pribadi, ya, seperti itu, agar kita menjadi orang-orang yang memulai dari diri kita sehingga pengajaran kita bermanfaat untuk orang lain, khususnya adalah untuk keluarga kita. Karena apa? Ya, kita akan, ya, dimintai tanggung jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu, ya, kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus, ya, meningkatkan kualitas keilmuan kita, kemudian berusaha mengamalkan ilmu tersebut, dan kemudian kita berusaha mendidik anak-anak kita ke jalan yang lurus. Insyaallah taala di pekan selanjutnya, ya, kita akan membaca, ya, terkait dengan persiapan anak-anak kita, ya, sebelum mereka ada, ya. Jadi bagaimana prosesnya, ya, agar keturunan kita itu menjadi soleh? Maka berarti kita harus mempersiapkan, ya, mempersiapkan apa? Mempersiapkan tegalannya, Pak. Mempersiapkan sawahnya, Pak. Sawahnya itu siapa? Sawahnya itu adalah para ayah dan ibu.
ya, calon ayah, calon ibu. Ya, seperti itu. Nah, ini. Jadi penting di fase tersebut ya, farhalah maqabilal wujud. Ya, sebelum munculnya anak ya, sebelum munculnya anak maka kita harus mempersiapkan ya, tempat kemunculannya, yaitu orang tuanya, mempersiapkan calon orang tuanya. Tapi Ustadz, kita kan sekarang sudah pada tua, kita juga sekarang sudah punya anak. Lah terus berarti kita sudah tersiapkan atau belum? Oh, ternyata karena kita sekarang baru ditemukan, Pak. Oh, berarti ibaratnya kita itu masih semak belukar, berarti mulai kita rapihkan sekarang. Ya, dianggap terlambat, ya enggak terlambat. Ya, seperti itu. Kita masih hidup, masih punya kesempatan seperti itu. Ya. Tetapi alangkah baiknya karena kita ibaratnya sudah kadung jadi semak belukar, ya berusaha kita rapihkan, berusaha kita rumput-rumputnya kita berusaha kita pangkas, ya, pohon-pohon yang berduri berusaha kita buang seperti dari diri kita mulai sekarang, ya, seperti itu. Nah, kemudian anak-anak kita yang belum lahir atau yang akan lahir atau yang sudah lahir berusaha kita siapkan dengan baik, ya, supaya mereka nanti akan menjadi lahan yang subur, ya, ketika mereka nanti ditanami tanaman-tanaman. Maksudnya ketika mereka nanti punya anak, mudah-mudahan cucu kita itu menjadi orang yang soleh. Ya, jamaah yang semoga dirahmati Allah, sampai di sini insyaallah pertemuan kita. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.